Hello everyone, my name is Zakwan Rici Ferdiansa Sibuan. My NPM is 241300072. So today I will make video to answer the 4 questions. Question number 1 is, what is in your mind about English? In my mind, English is very important to connect with all of people in the world because English is an international language. Question number 2, do you like English? Yes, I do. English is fun for me. Many music and movies use an English as a language. Question number 3. What are you expecting from this English class? I expecting this English class will help me to get better English days by days. Question number 4. Do you think that English will support your career as an engineer? Yes, I do. In my opinion, English will support my career as an engineer because a lot of things has an English words. So that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning. Aku baru bangun banget. Sebenarnya ini udah kesiangan. Harusnya tuh aku bangun jam 4.30an lah karena ada beberapa kerjaan yang harus aku kerjain. Tapi ini jam 5.41. Tapi gak apa-apa, masih bisa kabur kayaknya. Aku mau subuh dulu, aku mau sarapan, mau workout, mau kerjain tugas, habis itu mandi, siap-siap kerja. Ya. Ini aku lagi sarapan aku biasa aja sih sebenarnya, cuma oatmeal sama susu doang. Biasanya pakai buah apapun itu, terus sekarang buahnya nggak ada aja, jadi cuma susu sama oatmeal aja. Akhirnya udah beres juga tugasnya barusan, terus aku juga udah mandi, udah workout. Ini mau siap-siap kerja, terus apa lagi ya, udah siapin kopi juga. Biasalah hari Senin pasti bakal banyak banget kerjaan. Bismillah. Udah mulai lunch break, tapi Mbak juga masak, terpaksa dia harus beli makan. Gila guys, aku ketiduran banget habis kerja. Sekarang udah jam 9 malam. Nggak tahu deh bisa tidur lagi apa enggak. Semoga bisa tidur lagi ya. Soalnya tadi tuh habis kerja, salahnya langsung makan, habis itu tiduran deh sambil nonton. Parah. Oh ya, buat kalian yang mau tanya apapun itu tentang aku atau apapun, aku bikin Q&A. Kalian boleh tanya di video aku sebelumnya atau di video ini juga boleh. Tapi nanya itu jangan di DM ya, di komen ya. Nah nanti itu aku jawabnya pakai video lagi gitu maksudnya. Ya udah kalau gitu aku mau mandi, mau bersih-bersih, habis itu mau makan gak deh, tadi udah makan. Terus oh iya, aku mau lipat-lipat cucian bersih, belum aku masukin ke lemari, paling itu doang. Habis itu mau nonton, semoga aja bisa tidur.
Oke guys, paling itu aja. Aku mau baca buku atau nonton TV sampai ketiduran. Oke, yaudah kalau gitu. Bye. Kayaknya mau makan lagi deh. Agak lapar soalnya. Kalian tahu aku habis ngepel gara-gara sebelum bikin video ini. Barusan kan aku ngopi dulu tuh. Baru aja seteguk lagi enak-enaknya tiba-tiba tumpah nggak sengaja. Emang itu salah satu fun fact tentang aku. Emang agak clumsy anaknya. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu aku, biasanya mereka tuh udah ngejauhin tuh gelas-gelas, piring-piring apapun itu, mau itu di kafe, restoran, di bar. Emang nggak sesering itu aku nyenggol-nyenggol atau numpahin. Cuman kemungkinan besarnya tuh ada banget gitu. Jadi kayak jadi ini aku belum tidur sebenarnya. Ini aku baru pulang terbang dari China. Tadi aku landing jam 7 pagi. Sekarang tuh jam 10. Aku udah mandi, udah bersih-bersih segala macam. Cuman emang belum ngantuk aja. Dan tadi malam tuh aku baru tidur sejam setengahan lah. Paling ya aku mau ngobrol dulu deh, habis itu kalau ngantuk ya udah aku tidur. Dan sebenarnya itu bukan YouTube pertama aku. Sebelumnya juga aku pernah bikin video, tapi di sini aku pengen lebih ke ngobrol aja sih. Siapa sih Arlan ini sebenarnya? Arlan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Karena kalau di Instagram itu tuh, ini menurut aku ya, aku tuh kayak sosok agak misterius gitu. Kayak kalau foto paling suka tuh dari belakang, dari pinggir gitu. Gak mau terlalu banyak cerita, gak mau terlalu banyak ngomong gitu, kayak harus perfect gitu. Tapi kalau di sini aku ya udah deh, unfilter aja deh. Aku punya satu cerita. Jadi nenek kakek tuh kan udah aku anggap tuh kayak orang tua sendiri banget lah ya, dan mereka tuh baik banget, luar biasa gitu ya. Dan pertama kali aku tuh ngerasa kehilangan, ditinggalin tuh sama kakek gitu. Kakek tuh udah dipanggil duluan. Waktu itu aku masih SMP dan aku tuh nangisnya, sedihnya. Jadi aku tuh pengen cerita kayak kita lagi ketemuan aja gitu, lagi ngobrol sama teman gitu. Jadi ya semoga cerita ini bisa menginspirasi atau mungkin ada yang relate gitu. Jadi kalau yang belum kenal, kenalin, nama aku Arlan Fazlur Rahman. Biasanya tuh dipanggilnya tuh Arlan, tapi teman-teman tuh manggilnya Alan. Di rumah juga dipanggil Alan gitu. Teman-teman lama sih sebenarnya. Nah, aku tuh anak pertama dari 3 bersaudara, semuanya cowok. Terus aku tuh digedein sama nenek kakek, tapi mereka udah nggak ada, udah dipanggil sama Tuhan. Jadi dari kecil tuh aku tuh dibesarin sama nenek kakek, karena waktu itu kebetulan mama sama papa tuh udah cerai. Jadi aku dititipin karena mereka juga dua-duanya kerja saat itu. Jadi nenek sama kakek tuh udah kayak orang tua sendiri lah. Tapi pas nenek meninggal, aku nggak tahu kenapa sedih iya, tapi aku tuh bukan sedih yang nangis sampai sesegukan itu, sampai keluar air mata pun. Even gak ada air mata sama sekali gitu. Aku tuh bingung kenapa gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir gitu, aku tuh mikir kayak nenek aku tuh orang yang baik banget, soleha banget gitu. Ini di mata aku ya, yang aku lihat gitu. Jadi aku setenang itu gitu ngelepasin nenek gitu, karena aku percaya nenek tuh pasti masuk surga gitu. Begitupun kakek gitu. Kalau kakek emang yang pertama aku ngerasa ditinggalin sama orang yang aku sayang tuh ya kakek gitu. Jadi itu luar biasa sedihnya gitu. Oke, sekarang lanjut ke segmen selanjutnya. Segmen. Jadi ini perjalanan aku pas lagi SD, SMP, SMA tuh kayak gimana sih. Jadi kalau SD itu tuh aku tipe anak yang aktif saat itu. Jadi aku tuh ikut lomba ngelukis, aku ikut lomba mengarang, terus ikut lomba senam SKJ. Ingat banget lah, senam SKJ lucu banget. Terus abis itu aku aktif di upacara hari Senin. Entah itu pernah jadi paskibra, paling sering tuh jadi pemimpin upacara, dan yang lebih sering lagi itu tuh aku jadi pembaca undang-undang dasar. Jadi lucunya karena aku sering disuruh baca undang-undang dasar setiap hari Senin dari kecil,
sampai akhirnya aku hafal di luar kepala. Jadi kadang tuh kalau hari Senin aku baca undang-undang tuh kadang nggak dibaca karena hafal sendiri aja. Bukan sombong, tapi karena saking seringnya gitu. Kayaknya sampai sekarang aku masih agak hafal sedikit. Kita tes ya. Ini nggak ada teks sama sekali ya di sini, by the way. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah pada saatnya berbahagia dengan sama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan karena oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah pada saatnya berbahagia dengan sama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara yang berdaulat. Oke, aku udah hafal sampai segitu doang. Tolong ralat ya kalau tadi ada yang salah karena udah lama banget. Nah, kalau SMP aku nggak terlalu aktif ikut ekstrakurikuler, tapi aku tuh orang yang culun banget. Jadi pas SMP tuh dari topi, pakaian, belt, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, itu semua ada logo lambang sekolah, dan itu aku pakai semua. Kalau temen-temen tuh enggak gitu, mereka pakai sepatu sendiri segala macam. Aku tuh enggak, aku tuh pakai logo dari sekolah. Aku tuh beli. Emang sepatu jualan ada di koperasi gitu, topi yang ada logonya segala macam. Aku tuh pakai itu dan aku tuh culun banget pada saat itu, dan ya sering lumayan agak dibully juga sih sebenarnya pas SMP gitu. Karena kayak gitu. Cuman pas SMP itu aku tuh pinter banget di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi aku tuh selalu dapat pujian dari guru bahasa Indonesia aku tuh, katanya baca puisinya bagus, kalau baca tuh lantang, katanya segala macam. Terus kalau misalkan lagi ada ujian-ujian bahasa Indonesia, SPOK apa segala macam tuh kayak, ya pokoknya pelajaran Indonesia tuh aku tuh paling bagus deh gitu. Saking si guru bahasa Indonesia aku ini tuh bangga, namanya Bu Ratna, aku inget banget. Bu Ratna ini sampai beliin buku paket bahasa Indonesia dari aku kelas 1 SMP sampai aku kelas 3 SMP gratis, free saat itu. Terima kasih Bu Ratna. Nah, tapi pas di SMP itu kan wajib juga tuh ikut ekstrakurikuler, dan saat itu aku ikut paskibra. Terus kalau SMA, ini aku mulai bandel nih di SMA. Nah, bandelnya di SMA ini kebalikan nih. Jadi kalau misalkan dulu di SD, SMP itu aku aktif tuh upacara hari Senin segala macam. Tapi kalau pas SMA itu aku suka pura-pura sakit ke UKS karena malas upacara. Terus bandelnya aku pas SMA itu, aku pernah berangkat dari rumah ke sekolah, tapi sebenarnya nggak ke sekolah. Sebenarnya aku main. Tapi jujur, kalian ada yang pernah kayak gitu gak sih? Lucunya lagi nih, karena saking aku bingung ya mau kabur kemana gitu ya, bolos tuh gitu. Karena kalau ke warnet, saat itu masih ada warnet, takut ada razia. Kalau ke mall takut juga. Dan taunya kemana coba aku? Ke rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena rumah sakit paling aman. Kalaupun nanti ada yang nanya, karena kan aku pakai seragam tuh. Kalau ada yang nanya, "Dek, ngapain, Dek?" Ya bilang aja, lagi nunggu teman sakit, lagi nunggu amit-amit ya, lagi nunggu keluarga sakit. Padahal alasannya itu. Jadi aku tuh diem di rumah sakit sampai jam pulang sekolah, baru balik lagi ke rumah. Ngapain coba di rumah sakit? Ya udah, aku di rumah sakit di kantin aja, udah jajan, ngobrol sama temen gitu. Itu sih dulu aku, tempat nongkrong aku rumah sakit, bayangin. Kalau ngomongin dari masalah kehidupan, aku tuh sebenarnya dari keluarga yang serba berkecukupan ya. Apalagi pas aku tinggal sama nenek kakek gitu. Iya, namanya tinggal sama nenek kakek gitu ya, nggak segampang minta uang jajan ke orang tua gitu. Kayak, "Ma, mau jajan ini, Pa, mau jajan ini." Aku tuh dulu nggak bisa gitu. Kalau ke nenek kakek tuh nggak kayak gitu, pasti kena marah. Nenek sih suka ngasih uang, tapi harus dimarahin dulu baru dikasih uang gitu. Jadi lama-lama aku males buat minta uang, makanya aku tuh jarang jajan gitu. Dan kenapa aku tuh suka sama mainan gitu tuh, kayak Buzz Lightyear segala macam gitu, Toy Story dan lain-lain gitu. Karena waktu dulu tuh aku tuh pengen dapat mainan tuh susah banget gitu. Jadinya tuh bisa balas dendamnya tuh sekarang pada saat aku udah kerja, aku punya
uang sendiri, bisa ngasihin uang sendiri, baru deh aku beli mainan apa yang aku mau, aku beli gitu. Seimpulsif itu gitu. Tapi seadanya aja gitu, yang penting aku punya mainan gitu. Ada satu cerita, jadi di pernikahan mama yang kedua, itu mama tuh nikah sama supir bis, ya kan, supir bis antar kota gitu. Nah, jadi tuh mama tuh kalau misalkan mau ngasih uang sama anak-anaknya, itu tuh lewat suaminya. Jadi waktu itu tuh kita tuh udah tahu nih, bisnya itu tuh lewat deket rumah tuh, kita tahu jadwal bis lewat tuh jam 4 sore gitu. Jadi mama tuh udah nelpon duluan kayak ngasih tahu, oh ibu udah nitipin uang ya gitu, ntar tunggu aja jam 4 di pinggir jalan gitu, bilang kayak gitu mama tuh. Jadi udah dari setengah 4 aku sama nenek ditemenin di pinggir jalan, udah nungguin bis lewat. Abis itu bis lewat, bisnya berhenti, terus kondekturnya ngasih uang sama aku, uang dari mama itu buat jajan. Dulu tuh segitunya gitu untuk dapat uang tuh. Tapi aku tuh baru mikir ya, waktu zaman itu kayaknya transfer tuh udah ada sih sebenarnya. Kenapa harus lewat bis ya? Ya udah, lucu menurut aku. Nah, ada satu kejadian yang bener-bener itu bikin aku mikir kalau aku harus banget bahagiain mama aku, bahagiain keluarga, adik-adik. Singkat cerita, mama tuh lagi tinggal di rumah nenek lah, karena dia udah cerai lagi sama suaminya. Terus, zaman SMA itu tuh kalau mau ikutan ujian harus lunas SPP dulu sampai bulan berapa gitu kan, baru bisa ikut ujian gitu, nanti dikasih kartu ujian ya gitu. Karena SPP aku tuh belum lunas, jadi aku tuh belum bisa ikut ujian, belum dapat kartu ujiannya nih gitu. Akhirnya aku tuh ditahan gitu di ruang tata usaha saat itu. Jadi ya udah nggak bisa ikut ujian, mau gimana lagi gitu. Tapi gurunya itu tuh nelpon ke rumah, nah, terus bilang sama orang tua aku kalau bu ini anaknya nggak bisa ikut ujian karena belum punya kartu ujian, ibu harus melunasi utang SPP-nya segala macam. Terus waktu itu mama aku bilang, ibu tolong masukin anak saya ke ruang kelas dulu untuk ujian, dan nanti saya datang ke sekolah untuk bayar SPP-nya. Mama aku bilang kayak gitu. Dan ya udah aku dipersilakan masuk ke kelas, aku ikut ujian segala macam, beres, aku pulang sampai rumah. Dan bener, SPP aku udah dilunasin gitu ya. Cuman pas sampai rumah, waktu itu aku ngerasa ada yang kayak, kok sepi gitu. Kayak ada yang beda gitu di rumah, apa ya? Apa aku tuh mikir, apa gitu ya. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu, apa gitu. Dan ternyata pas aku baru ngeh, TV gak ada. Jadi, mama aku ngejual TV buat bayar SPP aku. Dari sana aku langsung kayak, aku keluar SMA, aku harus kerja, aku mau ganti TV itu, aku mau bagian mama, aku mau bagian keluarga aku, adik-adik aku, segala macem semuanya. Pokoknya saat itu aku bener-bener yang kayak ngerasa sedih, tapi di satu sisi aku semangat juga gitu. Nah, pas keluar SMA, singkat cerita, hubungan aku sama papa aku tuh udah baik. Dan saat itu papa nawarin untuk kuliah, aku iyahin. Nah, cuman kondisinya saat itu mama aku single parent. Jadi, aku tuh bohong sama papa, aku bilangnya aku kuliah di Bandung. Aku emang pindah ke Bandung, tapi sebenarnya di Bandung tuh aku gak kuliah, aku kerja. Jadi, uang kuliah yang dikasih sama papa, itu aku kasih buat mama gitu. Karena ya mama sendirian gitu, dan gaji aku tuh waktu itu juga aku UMR Bandung saat itu tuh masih kecil banget, 1,2 gitu. Jadi aku tuh juga belum bisa banget lah gitu buat ngasih ke mama. Dan udah 1 tahun aku bohongin papa, tapi yang namanya bohongnya mau disembunyiin gimana pun pasti ketahuan. Akhirnya aku ketahuan dan aku kasih tahu alasannya. Ya udah, aku udah minta maaf sama papa juga, masalah udah selesai gitu. Dan dari sana ya udah, aku di Bandung fokus kerja.
Dan waktu keluar SMA itu aku tuh kerja tuh di Bandung tuh di Circle K yang di Simpang Dago tuh depan McDonald's. Aku di sana 1 tahun. Terus aku sempat ke Pizza Hut. Habis itu aku ke Carrefour tuh yang ada di PVJ. Habis itu aku sempet pindah ke Jakarta. Di Jakarta aku pernah jadi boy band. Sempat masuk TV juga sebenarnya saat itu, off air, on air ada, tapi aku nggak lama. Terus abis itu aku balik lagi ke Bandung, aku kerja di RH Klinik. Abis di RH Klinik, aku pindah ke AirAsia. Abis AirAsia, terus aku pindah ke AirAsia Malaysia. Terus di AirAsia Malaysia itu waktu itu COVID. Nah selama COVID itu aku sempat kerja di restoran juga, ada di mall. Waktu itu aku kerja di dapur, di kitchen ya. Jadi aku tuh bikin nasi lemak, bikin nasi kuning, nasi padang, segala macem. Waktu COVID ya. Jadi waktu itu part time sih sebetulnya. Terus abis itu aku kerja di Zara, di back office-nya, di Ismaya juga, jadi PR. Abis itu aku sekarang kerja terbang lagi di salah satu airlines di Indonesia. Jadi sebenarnya lumayan banyak ya perjalanan karir aku tuh. Nanti deh aku ceritain di video selanjutnya. Ini sekarang udah jam 11. Aku mau tidur dulu. Belum tidur soalnya lumayan ngantuk. Oke, bye. Itu nggak cuman kita yo idola kita doang yang ganteng, itu semua cowok itu ganteng. Spill tapi dik. Saiki ket mas tak spill kok. Iya dik, nah. Merah apa itu topinya ya? Merah ada merek. Koma. Tapi si Andika kok bukan komennya kok podo diantar tenan nih. Proyek sampai iso holiday wes rangga gas milu bangunan nih dalam separuh melakukan tongi karing atur gampang nantengi nyetati aparat apa mana tuwe pangkat KPKP disikat urip ikun nikmat. Tunggu terus enggak iya nanti kok. Saiki berdoa sih, aku berdoa ben yo cepat menang ning, cepat menang. Tapi Tuku Ferrari alasan iki nggak terlalu mas. Berangkat terakhir. Aku asik dah. Gabut mas, gabut. Assalamualaikum, salam. Rambutnya udah lurus mas. Ini sangat bismillah. Terakhir mas sudah pulang bos, sudah pulang.